Makanya semua simbol ilmu gaib, ilmu mistik, ular atau naga. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Selamat mendengarkan. Ada banyak hal tentang dunia orang mati, tentang naga. Apa yang Tuhan taruh di hati Pak Daud tentang hal ini? Saya bicara bukan sebagai agama, Pak. Bukan agama, tapi sebagai kepercayaan budaya. Dan itu turun temurun. Karena Pak Daud ada darah Chinese-nya juga kan? Chinese dan Jawa. Ada Chinese Jawa. Jadi kenapa orang memanggil arwah? Ya. Kedua, kenapa orang berdoa di depan kuburan? Iya. Itu bukan hanya sekedar mendoakan ke orang yang mati, tapi ada tujuan. Buktinya waktu Satu-satu dulu, kenapa orang panggil arwah? Gimana? Kenapa orang panggil arwah? Misalnya arwah omaknya, arwah neneknya, emaknya. Nah, nanti Pak Gilbert harus saya jelasin dulu. Ya. Nah, ketiga, yaitu kenapa orang itu selalu kalau ziarah itu ada doa-doa tertentu. Ya. Nah, oke. Jadi gini Pak Gilbert. Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Iman Kristen juga bilang begitu. Kedua, dipercaya roh orang yang sudah meninggal tahu masa lalu dan masa depan. Nah, itu beda. Maka disebut roh peramal. Ya. Nah, makanya ada kasus tertentu, dukun-dukun tertentu, ilmu perewangan, roh itu masuk, setelah itu dia bicara tentang masa depan. Nah, kedua. Ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang keempat, arwah orang yang meninggal yang dianggap suci atau sakti, raja atau presiden atau pangeran, bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya waktu pilkada, pilpres, banyak orang berziarah di kuburan-kuburan orang-orang terkemuka. Oh, iya. Untuk supaya doa-doanya ini dihantarkan kepada yang maha kuasa sebagai roh perantara. Makanya ada kasus tertentu, misalnya di satu daerah ada namanya itu ritual sesajen untuk arwah penunggu yang ada di daerah itu. Supaya apa? Doa-doa yang dilanturkan ini disampaikan kepada yang maha kuasa, jadi sebagai pengantara. Dan yang kelima, ini yang lebih parah Pak Gilbert. Dipercaya arwah yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang sudah mati, lebih percaya daripada orang hidup yang ngomong gitu. Padahal itu setan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Daud, bagaimana sama orang yang ini kan biasa kalau Imlek ada panggil orang pinter dan lain-lain, terus dia bilang, kamu waktu umur 5 tahun kamu sakit bronkitis, umur 7 tahun kamu ditabrak sepeda, umur 9 tahun kamu jatuh cinta, cinta kamu ditolak. Lalu dia kaget, kok semua keadaan saya kok dia ketahui, bagaimana itu? Setan Soalnya itu dulu pelakunya. Ya gini Pak Gilbert. Setan itu tahu masa lalu, tapi tidak tahu masa depan untuk secara global dunia. Harus dibedain di sini. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat, karena setan punya hak atas hidup orang tersebut. Oh, naruh kutu. Tetapi ramalan dunia atau satu negara pasti gagal, karena bumi dan seisinya ini masih ada dalam kendali Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, di dalam kepercayaan turun-temurun, ada dipercaya dalam diri manusia ada saudara kembar.
Makanya ada dua istilah. Oh, yang itu yang lahir terus ditanam Ya, itu. saudara kembar dan tali batin. Yang tahu rahasia ini hanya seseorang yang sudah menguasai ilmu ngerogoh sukmo tingkat sempurna. Kalau dia belum sampai ngerogoh sukmo tingkat sempurna, namanya penyatuan 5 indera dalam satu titik. Dia tidak akan tahu rahasia ini. Nah, rahasia ini akan saya beritahu yang disebut tali batin itu apa. Kenapa orang yang mimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati sama semua suaranya, gayanya apa semua sama. Dan dipercaya dalam kepercayaan bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar. Waktu bayi berlahir langsung tali pusatnya disimpan satu tempat, dikasih benda penerang, lampu teplok atau lampu. Supaya apa itu? Nah, ini yang saya jelasin. Saya minta 3 orang kesini ya, sukarela, laki semua. Dan ini adalah rahasia dari ilmu ngerogoh sukmo, Pak Gilbert, yang disebut tali batin, dan nanti ada hubungan dengan kawin roh. Ini contoh ya, Pak Andreas ini ya. Sebelum dia sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Langsung di sini ada setan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya? Kok pasti ada setan di situ? Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum mengelilingi kita. Berarti kan ada di sekitar kita. Dan di sini ada malaikat. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Maka dalam kepercayaan dulu ada jin baik dan jin jahat. Tapi sebenarnya itu hanya karena kurang pemahaman dasar yang benar aja. Nah, pada waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk sama dengan dia 1 tahun. Maka disebut saudara kembar. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini akan mewujudkan dirinya sama dengan dia 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Nah, waktu usia 18 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat kabur. Dia bertapa untuk melatih namanya mati dalam hidup, hidup dalam mati, penyatuan 5 indera. Sekarang gini, waktu dia bertapa, pertama kali yang harus dia lihat adalah satu, ini, yang wujudnya sama dengan ini, berhadapan gini, wujudnya sama dengan dia, tapi kelihatan telanjang. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk dalam hidupnya untuk menghubungkan roh-roh yang lain, dan termasuk untuk dasar ilmu ngerogoh sukmo namanya tali batin. Nah, pada waktu usia 70 tahun mati gini, karena dia menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, langsung rohnya ke dunia orang mati. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat namanya terowongan alam kematian. Itu seperti gini, Pak Gilbert, lubang gini, gelap gulita. Dan siapapun yang masuk ke situ tidak bisa kembali. Kalau saya ditanya pernah masuk itu belum? Belum. Buktinya saya masih kembali, Pak. Itu namanya terowongan ke alam kematian. Dan yang ada di kuburannya adalah ini, yang wujudnya sama dengan dia. Ingat, ini mendampingi sejak lahir. Tahu kebiasaannya, tahu segalanya 100%. Dan roh ini pula yang menghubungi keluarganya ini, orang tuanya, anak cucunya, semua. Makanya suami bisa sama. Ketemu almarhum sebetulnya, iya. Makanya suaranya bisa sama. Ya. Nah, jadi gini Pak Gilbert, pemanggilan arwah itu yang datang bukan arwah orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya gini, ada korban pembunuhan, kebetulan kan
Saya dulu kan sering ditugasi seperti itu. Ada korban pembunuhan ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, langsung saya akan panggil roh saudara kembarnya Pak Gilbert. Karena kita tahu arwah yang sudah meninggal itu tidak akan bisa balik. Tapi ini kan harus dirahasiakan Pak Gilbert. Jadi dukunnya sebetulnya tahu. Tapi dukun jadi waktu yang manggil Sulaiman, manggil Salomo, waktu Salomo manggil Samuel, dukunnya tahu. ingat, pada waktu dipanggil itu yang datang itu bukan arwah orang mati. Yang saudara kembar ini Pak Gilbert. Nah, langsung datang, disitulah langsung tahu jalannya pembunuhan. Kan darahnya menuntut. Dari darah menuntut itulah ada dasar alasan memanggil saudara kembar. Nah, kalau yang di kitab Samuel tentang Saul memanggil arwah Samuel, itu bukan arwah Samuel Pak Gilbert. Apa dasarnya? Kan gitu Pak Gilbert. Ya. Banyak orang salah tafsir Pak Gilbert. Pertama, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas Pak Gilbert. Contohnya Elia dan Musa. Ya. Pertama itu. Kedua, Saul sendiri tidak lihat. Yang ngomong adalah perempuan di Endor itu. Ya. Ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Ngomong gini, Saul, engkau bersama-sama keluargamu, anak-anakmu semua bersama aku besok. Kenyataannya istrinya Daud, Mikal lolos. Kedua, Mephiboset, cucu dari Saul, lolos. Yang ketiga, Isiboset, anak kandung Saul, tidak mati di hari itu pertempuran. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Itu bukan arwah Samuel. Ya. Nah, bagaimana dengan kepercayaan pada sio-sio? Dari kecil saya diajar seperti ini Pak Gilbert. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Nah, nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Apa tuh nasib, apa itu takdir? Ini seru nih. Nasib itu adalah keputusan kita, mau kaya atau miskin. Kamu malas tidak mungkin bisa kaya itu. Yang bisa merubah nasib kamu adalah dirimu sendiri. Tapi takdir itu ada dua. Kamu lahir pasti mati. Itu takdir. Jadi yang harus mewarnai hidup kita adalah perjuangan kita. Perjuangan, kedekatan pada Tuhan. Kita ngomong bukan Kristen begitu ya. Guru saya ngomong sama saya, nasib tergantung dirimu, hatimu dan perjuanganmu. Takdir kamu tidak bisa lolos. Yaitu apa? Manusia lahir dan pasti mati. Itulah takdir. Jadi saya dari kecil, kita mau umur panjang atau umur pendek tergantung kita. Kalau mau mati cepat itu gampang Pak Gilbert. Cepat tapi nikmat, ada caranya Pak Gilbert. Makan durian sama makan sate kambing tiap hari. Dan duriannya musangking. Walaupun doa juga lewat ya kayak begitu. Nah, apa kerugiannya? Apa hubungannya antara nasib sama sionya orang? Kan banyak orang bilang, wah ini sio ini tahun ini jelek. Gini Pak Gilbert, dari kecil saya dilatih sama guru saya. Mereka percaya tidak apa-apa itu order dan omset. Tapi yang kita yang tahu jangan percaya, gitu Pak Gilbert. Jadi dari kecil itu saya tidak percaya telapak tangan dan hari kelahiran, tidak percaya. Pasien boleh percaya. Yang percaya silahkan percaya, itu urusan masing-masing. Yang tahu ngapain percaya, karena itu tanpa disadari manusia dikutuk kan dengan itu kan. Iya, itu ada kutuk dan kutuk ramalan Pak Gilbert. Karena setiap hari orang ngomong gitu. Saya ini kan monyet. Nah, suami saya babi katanya gitu. Ya, atau saya ini kan babi. Nah, istri saya ular. Bayi kawin sama ular kan ya bagaimana itu? Tidak ada pengaruh Pak Gilbert. Yang jelas nasib itu ditentukan oleh perjuangan kita. Hati
perjuangan, kerja keras, dan hubungan kita sama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang pernah terlibat dengan guru dan lain-lain? Harus dipatahkan, namanya kutuk alam kubur, Pak Gilbert. Apa itu kutuk alam kubur? Lah karena kutuk memanggil arwah. Kalau dulu sebelum saya bertobat itu tidak boleh, Pak Gilbert, karena namanya menggugat arwah, mengganggu namanya, itu tidak boleh. Nah, tapi kan kalau sebagai dukun ya order aja, Pak Gilbert. Yang kena kutukan dia, kita hanya perantara dapat order, kan itu aja, Pak Gilbert. Nah, bagaimana putus dari kutuk alam kubur? Hanya kekuatan nama Yesus, demi nama Yesus, Pak Gilbert, yang bisa membatalkan kutuk. Amin. Kalau kita orang Kristen, ada lambangnya, Pak Gilbert. Selalu pakai kalung salib, betul? Salib sebagai lambang pengorbanan Tuhan, betul? Ya. Salah satu lambang kebanggaan iblis itu adalah ular, karena satu-satunya hewan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia yang gambar citranya Tuhan. Makanya semua okultisme lambangnya ular. Naga adalah ular yang awal yang menjatuhkan manusia, ular naga tua, artinya ular yang sangat tua. Makanya ular tua namanya, kata kita. Iya. Jadi makanya semua simbol ilmu gaib, ilmu mistik, ular atau naga. Karena itu lambang. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, salib saja, tidak usah ada naga. Karena itu makanya kalau kita Kristen salib. Kalau pemujaan okultisme semua pasti ada ular gitu. Karena menggambarkan bahwa kebanggaan iblis bisa menjatuhkan manusia, mengingatkan itu, engkau kalah dengan ini gitu. Sejatinya orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini, arwahnya sudah masuk ke dalam alam penantian. Ini iman Kristen. Kalau waktu hidup dia tidak percaya kepada Tuhan, dia masuk ke Hades. Kalau dia percaya, masuk ke Firdaus, menantikan pengadilan. Itu sebabnya disebut sebagai alam penantian. Dan apa yang disampaikan beliau itu alkitabiah. Memang Allah pernah melarang umatnya untuk berkomunikasi, berbicara, bertanya, berinteraksi dengan arwah. Tidak boleh, apalagi dengan kuasa iblis, dengan roh jahat, tidak boleh. Ini sesuai dengan Imamat pasal 20 ayat 6. Demikian bunyinya, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Di sini menggunakan istilah berzina, tetapi secara spiritual ya, bukan jasmani. Ini yang digunakan Alkitab bahasa di saat orang membangun komunikasi, bertanya dengan arwah, berzina secara spiritual. Dan Allah tegaskan bahwa Allah sendiri yang akan menghukum orang itu. Mengapa begitu? Karena sejatinya seperti yang saya sampaikan tadi, sahabat tertipu. Waktu sahabat merasa itu anggota keluarga, nggak taunya itu bukan anggota keluarga, karena mereka sudah masuk ke alamnya sesuai dengan keputusannya saat hidup di bumi. Tetapi siapa yang berbicara dengan saudara itu? Yaitu tadi, roh yang menyamar, roh yang ambil alih, roh yang lakukan tipuan, seolah-olah orang yang bicara dengan arwah itu adalah arwah yang baru meninggal tadi, anggota keluarganya, padahal itu adalah iblis. Tujuannya apa? Ya menyesatkan, supaya orang datang ke dia, supaya orang meminta sesuatu. Itu banyak terjadi. Ada minta rezeki, ada minta nomor togel dan lain sebagainya.
Padahal waktu sekolah dia tidak mengerti banyak hal, lalu sudah meninggal dianggap mengerti banyak hal. Ini loh. Jadi hati-hati, tidak boleh berkomunikasi, bertanya dalam bentuk apapun. Makanya kalau orang Kristen datang ya ke tempat orang yang sudah dimakamkan, ke tempat orang yang sudah disemayamkan, atau di tempat orang yang sudah berhenti terakhir gitu di kuburan, itu tidak boleh berdoa untuk meminta kepada Tuhan agar orang yang meninggal itu mengalami sesuatu. Misalnya, Tuhan tolong si Polan yang sudah meninggal, kiranya Tuhan terima di sisimu, ampuni dosanya. Itu nggak bisa, itu nggak ada gunanya dalam kekristenan. Kenapa? Sudah final. Waktu dia meninggal itu sudah final, penentunya saat di bumi. Jadi nggak bisa berubah, Anda doakan pun dia. Makanya orang Kristen kalau Anda pergi ke tempat orang yang sudah meninggal, jangan doakan yang sudah meninggal itu. Nggak ada gunanya, sudah final. Anda tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Anda tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Yang Anda doakan adalah keluarga-keluarga yang terkasih, yang ditinggalkan, yang masih hidup. Itu doakan supaya mereka dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan lagi menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Itu murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, belajar dari saudara kita yang telah tiada. Mungkin karena dia sakit gitu, atau karena kesalahan dia terenggut nyawanya. Ya, kita doakan keluarga kita yang masih hidup supaya jadi pelajaran peristiwa yang dialami saudara kita yang telah tiada tadi. Itu saya sering diminta seperti itu, tolong doakan gitu. Ada juga yang meminta untuk berdoa buat orang yang sudah pergi itu. Tapi waktu saya disuruh, saya doakan yang hidup. Waktu saya disuruh mendoakan yang sudah tiada itu, ya saya tidak mau. Tidak sesuai dengan iman saya. Karena berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab, kita nggak boleh ya lakukan interaksi dengan arwah yang sejatinya dia sudah tidak ada di situ. Kalaupun ada reaksi, itu bukan dia, tetapi roh yang menyamar. Makanya Tuhan marah, Tuhan tegur, Tuhan bilang aku yang akan melenyapkan orang itu kalau dia lakukan. Nah, itu ini hal serius ini. Ada kutuk yang akan saudara terima. Ada kutuk yang akan sahabat terima karena ini melanggar firman Allah. Jadi hilangkan unsur-unsur mistik, komunikasi dengan arwah, komunikasi dengan roh-roh orang mati, itu hilangkan unsur itu kalau Anda sedang ziarah. Ya, jangan. Yang tahu kebenaran jangan kompromi. Ya. Kalau Anda terjebak misalnya, udah terlanjur ada di situ, lalu ada yang berdoa, lalu komunikasi dengan yang arwah yang meninggal itu. Jangan ikut, namanya sudah terjebak kan di dalam, nggak usah ikut, nggak usah imani doanya. Ya, jangan kompromi, nanti Anda terkontaminasi. Ini bukan kejam, tapi ini adalah kebenaran. Kita harus tunjukkan bahwa ini kebenaran. Ya, kita harus tunjukkan kita mengasihi saudara-saudara kita yang masih hidup. Dengan cara ini mereka biar kembali ke firman Allah, biar kembali kepada Tuhan. Ya, dalam suku saya juga ada budaya seperti itu. Dikasih rokok begitu kan, dibilang kakek ini rokok, isap ya, aku datang. Ada juga bawa kain, nenek ini kain untukmu, aku datang. Ada yang kasih wafer juga. Ini wafer dimakan ya, tiba-tiba rokoknya habis. Dia bilang, wah rokoknya diisap oleh kakek tadi katanya. Padahal dalam hati saya itu kena angin bro, bukan diisap. Itu. Padahal begitu di cross check, kakeknya semasa hidup enggak merokok. Lucu kan?
tapi dikasih rokok saat dia sudah beristirahat di tempat yang terakhir. Nah, ini. Jadi sekali lagi sahabat, ya sebagai orang percaya hati-hati, ya. Bukan berarti kita tidak menghargai mereka yang masih menerapkan budaya itu. Tapi kita juga harus tegas terhadap firman Tuhan yang kita harus terapkan dan kita harus berikan, kita contohkan kepada saudara-saudara kita. Ya, saya tahu ini tidak mudah, apalagi saudara kita yang sudah membudaya, ya, sudah berakar begitu, dan dia bisa serang kita. Dia bisa bilang kita fanatik, dia bisa bilang kita sok saleh, sok rohani, dan lain sebagainya. Itulah tantangan, itulah resiko anak Tuhan di saat menyampaikan kebenaran. Dan bangunlah komunikasi hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja dalam segala hal. Anda mau minta, Anda mau curhat, ya, apapun yang Anda mau lakukan, kepada Tuhan saja. Ya, jangan kepada arwah, jangan kepada iblis, jangan kepada roh-roh jahat, hanya kepada Allah saja sumber segalanya. Dan Dia akan menjawab. Saya garansi, kalau Anda sungguh-sungguh datang ke Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, Alkitab bilang barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, barang siapa yang meminta, apapun itu Tuhan akan jawab selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan.